kita siap dalam pembelaan. Jering juga siap melihat pernyataan ini dan kita serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk melihat perkara ini, untuk memberikan keadilan. Saya akan mempersilakan kuasa hukum saya untuk menjelaskan. Silakan, Pak. Ya, baik teman-teman ya, bahwa tadi sudah dituntut 2 tahun. Tuntutan ini memang sangat luar biasa ya. Naluri tuntutan itu ada pada jaksa memang, tetapi sungguh kita kaget karena sama sekali tidak melihat latar belakang bagaimana keterangan-keterangan saksi, bagaimana saksi ada cat, ya, keterangan Dr. Tirta, bagaimana memposisikan Adam sebagai korban yang punya motif melakukan pemerasan. Ya, tidak melihat latar belakang itu, seolah-olah buktinya sekarang juga kan Adam lagi ada permasalahan yang sama juga lakukan penahanan. Harusnya di Bareskrim, harusnya sekalipun posisi penuntut umum itu adalah sebagai penuntut yang mau tidak mau dia harus melakukan penuntutan terhadap terdakwa, tapi dia harus melihat dari segala sisi bagaimana sebetulnya kenapa perkara ini terjadi. Lalu melihat fakta-faktanya, terbukti lagi pelapor itu bukan orang yang beretikat baik. Ya, terbukti adanya terkonfirmasi dengan saksi Adam Tirta, ada juga laporan-laporan polisi dalam perkara yang pemerasan. Harusnya itu menjadi pertimbangan, sama sekali tidak masuk dalam tuntutan. Bahkan menuntut 2 tahun. Emang Jering ini mau diapain? Apa kesalahannya? Apakah tidak berguna? Ini harus dilihat juga. Walaupun fungsi penuntut umum itu adalah menuntut, tetapi apapun itu kita siap dalam pembelaan. Jering juga siap melihat pernyataan ini dan kita serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk melihat perkara ini, untuk memberikan keadilan agar putusan itu bermakna buat kehidupan masyarakat. Ya, jangan karena kata-kata 1 menit 36 detik itu kemudian membuat orang 2 tahun di penjara. Itu sangat tidak memenuhi rasa keadilan. Ini lebih pada penerapan rasa keadilan masyarakat. Ya, itu. Jadi Bang Benny mungkin sekarang dapat Bung Oren, tanggapannya seperti apa? Ya, sudah sepantasnya. Febri melihat tuntutan tadi di tuntutannya seperti apa? Sebenarnya sudah bisa agak menebak sih arahnya akan ke sana. Jadi mental sudah cukup siap dan ini kan belum pledoi pembelaan diri dari kuasa hukum dan saya, dan nanti ya seperti yang Bang Ucok katakan tadi, semoga hati nurani dari hakim itu bisa lebih Memberi rasa keadilan dan lebih objektif jika yang Ini gimana? Oh, dia, Terus prihatin nggak sih, Bang? oh dia kena COVID? Dia kan sudah divaksin katanya. Ya pasti selamat sih kalau udah divaksin ya. Kalau udah divaksin, insya Allah selamat. Ya, tapi sebagai Terus prihatin nggak sih, Bang? Iya, prihatin sebagai sesama manusia, prihatin, dan saya harap dia cepat pulih agar bisa melanjutkan kewajibannya sebagai tahanan. Nggak, tapi cukup puas nggak sih dengan ditahannya Adam Denny walaupun dengan beda kasus ya? Kalau bilang puas sih enggak sih ya, karena saya nggak ada dendam pribadi gitu, enggak. Cuman ya itu yang dia tanam, itu yang dia tuai, ya, seperti itu. Bang Adam nggak akan tuntutan 2 tahun penjara? Enggak, Siap dengan pembelaan seperti apa? Mungkin harus lakukan. sudah sangat siap. kan kita udah tahu kekuasaannya di atas presiden, jadi nggak mungkin tuntutannya rendah. Dan hakim mempertimbangkan latar belakang kasusnya Oh, sangat. Hakim itu mengakomodasi hal itu. Sangat, karena ya itulah, jangan sampai orang yang kejahatannya tuh lebih apa, jangan sampai orang yang kejahatannya tuh lebih besar daripada saya itu malah mendapat apa namanya hukum yang lebih ringan. Sementara saya misalnya nih, saya dihukum berat, terus yang ngelaporin saya yang dosanya kejahatannya juga banyak, kenapa itu tidak dijadikan pertimbangan? Beli, tapi inginnya berapa lama sih, Ya, mungkin dalam berapa lama sih, artian Bi? Apa ya? Untuk hukum sendiri pengen berharapnya berapa? Ya kalau berharapnya pasti bebas kan. Karena Optimis kita, Mbak. Kalau dari fakta-fakta kita optimis kalau ini bebas. Tapi dengan 2 tahun ini berlebihan nggak sih tuntutannya? Sangat. Mungkin ada saya tambahkan ya. Kita dengan penuntut umum pasti berbeda pola pandang.
Dia mewakili negara, kita mewakili terdakwa. Tapi apapun fakta persidangan itu tidak bisa dibohongi kalau dibuat secara komprehensif, ya. Kalau harapan kita, ya, tidak juga menyalahi. Seharusnya tidak segan-segannya penuntut umum itu mengadukan tuntutan bebas, ya. Tuntutan nggak salah. Seperti apa yang pernah ada KDRT, ya, begitu ini, ya. Jadi bukan soal 2 tahunnya itu, memang dari unsurnya itu loh. Yang jelas kita katakan, ya, dari terungkap di persidangan ini, perbuatan Hamdan itu perbuatan tercela, ya, karena ada di balik itu, ada, ya. Perbuatannya yang dihukum ini kalau bisa kita garis bawahi hanya 5 kata. Sini kepalamu, saya injak apa? Trotoar itu doang, ya. Saya tidak ada nyentuh dia, tidak Nggak ada ada. menyakiti dia, fisik tidak ada. Jadi nggak ada fisik. Dan justru yang dirugikan tuh malah sebenarnya yang lebih banyak dirugikan tuh justru ya dari saya. Istri saya depresi, saya juga depresi, nggak ingin bunuh diri berdua. Terus ibu saya sakit-sakitan segala macam, ya harus ditinggalkan. Sementara ibu saya tidak ada yang membiayai menafkahi selama saya di penjara. Jadi lebih banyak saya ruginya. Kalau si Adam ini kan dia dapat exposure, dapat undangan tampil di sana di sini, dia namanya dia makin naik segala macam. Kalau misalnya dia nggak ditahan dengan kasusnya dia kemarin itu bisa jadi dia udah merajalela banget sekarang. Pasti udah jadi merasa dirinya paling top pasti. Tapi Ini kondisi bersyukur ya dia ditahan. Ya itu udah jalan semesta ya. tapi kondisi Nora sendiri sekarang gimana sih? Tadi kan Oh. sempat Kan sempat depresi. depresi, Bang. Iya, sudah stabil, istri saya sudah stabil, sudah ya kami juga sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk ya. Kemungkinan terburuk tuh ya ini, ya tuntutan 2 tahun ini. Dan ya solusi pasti ada. Tapi support dari istri sendiri, Nora sendiri. Sangat support. Ya memberi semangat. Tapi karena jarak Jakarta Bali jauh dan memakan banyak biaya, jadi ya paling bersurat lah atau nitip pesan ke kawan yang ada di Jakarta untuk Ada rencana ke Jakarta. nanti pas vonis pasti datang. Bonus ya. Tapi selama masa tahanan ini sering berkomunikasi, dikasih waktu nggak sih untuk komunikasi? Sempat ketemu istri sekali aja di Rutan. Sempat datang. Pesan istri sendiri mungkin ke Gimana? apa sih? Pesan istri dengan kasus yang sekarang gitu. Oh agar tentunya satu agar saya tidak mengulanginya lagi karena ini udah kedua kali, jadi saya juga merasa sudah saatnya saya berhenti pensiun dulu dari polemik isu-isu sosial politik segala macam. Saya mau fokus jadi bapak, saya mau fokus jadi ayah, jadi mengurus ibu, menjaga ibu, ya itu fokus saya. Berarti kapok Bang Ruben. Ya kalau bilang kapok karena namanya ya di masa pandemi seperti ini nih orang akan memakai segala cara untuk membungkam orang-orang yang dianggap kritis. Jadi saya udah tahu kalau saya ini mungkin ditarget segala macam, jadi lebih baik saya mundur saja karena saya lebih mentingin keluarga saya sekarang.